Hai guys, balik lagi di Uki Kevin Official bersama saya tentunya Uki. Gimana kabar kalian hari ini? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat ya guys ya. Seperti biasa kita lanjutin kasusnya Vina. Tapi aku lihat kasusnya Vina semakin redup ya. Di medsos aku lihat di TikTok itu biasanya seliweran di mana-mana. Setiap aku buka itu sekarang udah berganti dengan berita-berita lain nih ya. Sepertinya netizen sudah mulai bosan ya dengan kasusnya ini yang nggak pernah nggak pernah ada titik terang ya, apalagi terlihat jelas bahwa ya Mabes Polri atau polisi tidak mampu menangkap Rudiana ya, bersama apalagi Aep ya, saksi Aep itu kelihatan banget udah saksi palsu tapi tetap dilindungi ya. Aku bingung banget dengan hukum Indonesia ini guys ya. Nah ini ada sebuah beritanya seperti apa, yuk kita lihat guys. Maaf kali ini aku akan banyak bicara ya, karena hari ini gigi aku lagi sakit dan ntar siang aku mau operasi gigi dulu ya guys ya. Ini kita lihat video seperti apa. Yang pasti dengan ramainya lagi sekarang permasalahan almarhum membuat saya dan keluarga teringat kembali saya kehilangan anak yang sangat saya banggakan. Pak, kalau emang nggak bisa menangis nggak usah dipaksakan untuk menangis ya guys ya. Aduh sakit ya. Jangan dipaksakan untuk menangis ya. Tuh lihat matanya juga, lihat tatapannya. Udahlah, kalau jangan pura-pura bersedih lah ya. Jangan jual-jual air mata gitu. Apalagi bapak seorang polisi dan cowok. Kalau perempuan masih mending jual air mata ya. Kalau laki-laki kayak gimana gitu ya guys ya, jual air mata tuh ya. Sangat saya cintai dan anak kamu punya cita-cita memutuskan untuk menjadi polisi. Tentunya dengan mendengarnya anak saya karena perbuatan-perbuatan orang yang terjadi pada ibunya. Papa emang nggak sekeji juga membuat lapang pidana menjadi orang yang tidak bersalah ya, menjadi bersalah yang harusnya tidak bersalah ya. Apakah kamu itu sudah hilang? Kamu sudah berada. Ya, saya melihat seperti itu karena dia sebagai seorang polisi, seorang perwira, seorang petugas di reserse, ya kan, kemudian anaknya jadi korban, seperti itu kok diam saja gitu loh. Tiga ini yang akan dilaporkan siapa? Nah, jadi mereka akan melaporkan siapa, sekali lagi yang keras? Pak Rudiana. Mereka akan melaporkan Ibtu Rudiana. Sehingga dengan pelaporan Ibtu Rudiana ini, kita berharap sudah 3 laporan dengan hari ini yang disampaikan. Bareskrim untuk segera memproses, sehingga kita nanti memiliki landasan yang cukup untuk mengajukan PK, membebaskan ke-7 terpidana yang mendapat hukuman seumur hidup. Ya, Bang, kenapa Rudiana nggak dilaporin ke Propam, Bang? Saya kira kan kalau itu sudah dilaporkan oleh pengacara yang lainnya. Waduh, menurut kalian gimana nih? Apakah bisa ya? Bahkan Kang Deddy Mulyadi sendiri aja yang udah deket banget sama Pak Prabowo ya, yang akan menjadi presiden saja, sepertinya Mabes Polri nggak gubris ya, nggak ada takutnya guys. Kecuali nanti kalau misalnya Bapak, Pak Prabowo ya nanti kalau jadi presiden dan mau turun tangan, tapi sepertinya nggak akan mungkin deh ya guys ya. Kita lanjut lagi guys, ada maaf nih giginya. Kalau dibilang soal yang beberapa waktu lalu yang soal pengacara Pradi nawarin gue terus gue tolak itu, ya itu memang benar gitu loh, itu memang benar. Karena menurut gue gini, sebelumnya kalau untuk bersaksi gue siap, tapi kalau untuk didampingin sebelumnya itu menurut gue belum penting banget ya, menurut gue kayak belum diperlukan lah gitu, kayak mana-mana gue masih bisa sendiri kok. Dan kalau dibilang siapa backingan lo, backingan gue Tuhan itu. Jadi kalaupun ada saudara atau orang tua yang nge-support gue dari belakang, ya itulah yang diberikan Tuhan gitu. Jadi kemarin pun gue tanda tangan di kuasa hukum, maksudnya gini, ngasih kuasa hukum gue ke tim Pradi itu memang anjuran dari Kang Deddy gitu. Jadi ya udah deh Tuhan gitu, kayak ini rencana
rencanamu, ya udah gue ikutin gitu kan. Makanya ya semoga aja berjalan lancar, apa yang ditakutin, apa yang dikhawatirkan tidak terjadi gitu kan, biarin Tuhan yang berkehendak gitu. Jadi gue mau bilang terima kasih juga buat channel-channel yang selalu support kasus ini dari awal sampai ya mungkin nanti sampai akhir, sampai ketok palu, sampai kita lihat hasilnya kayak gimana gitu kan. Yang penting di sini gue nggak mau menyudutkan satu pihak. Apa yang gue katakan ya benar-benar apa yang gue rasain, apa yang gue ketahuin aja. Gue nggak mau menyudutkan satu pihak gitu kan. Makanya gue selalu berdoa kayak, Tuhan tunjukin jalan, kalau memang ini jalan yang kau maksud ya aku ikutin gitu, gue ikutin. Saya dukung Anda, Pak Frans ya, namanya Frans kalau nggak salah, lupa ya. Saya dukung, mudah-mudahan 7 pidana bisa bebas ya, dan dalam waktu dekat ya. Dan kalau bisa ya Rudiana itu bisa ditangkap bersama para ya gangster-gangsternya itu loh guys ya, yang memaksa untuk meminum air. Sadis banget itu ya. Aduh, mudah-mudahan cepat-cepat diadili deh ya, Rudiana and the gang gitu ya. Nah, kita lanjut lagi. Saya dukung Anda dan mudah-mudahan ya, seperti yang beliau bilang, kasus ini harus tetap di ini kan ya. Takutnya makin hilang dan ya kasihan 7 pidana guys ya. Kemungkinan kalau misalnya udah 7 pidana udah bebas ya, mau menghilang terserah ya, udah kayak udahlah, nggak mikirin ini adalah kasus kecelakaan atau pembunuhan, udah nggak mikirin ya guys ya. Yang penting 7 pidana sudah bebas, udah selesai gitu ya. Nah, kita lanjut lagi di video selanjutnya, yang mengatakan bahwa keterangan yang ia sampaikan kepada penyidik pada tahun 2016 lalu atas paksaan dari Pak Rudiana. Nah, tanggapan dari Bapak sendiri gimana? Tanggapan saya, apa yang Dede sampaikan itu tidak benar. Justru awal mula saya mendapatkan informasi terkait adanya keributan dan penganiayaan di depan SMP 11 itu dari saudara Dede dan saudara AF. Prinsipnya buat saya bahwa kebenaran apa tadi yang saya paham, kalau kebenaran itu selalu dalam lindungan Allah yang Maha Kuasa. ya karena dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Sekarang aib anak lu terbongkar, ternyata pemabok banyak banget kan. Dan dia bilang dia mah kayak berasa apa ya guys ya, kayak mau cuci tangan gitu ya guys ya, merasa tidak bersalah bahwa ini adalah ya dia kan melakukan ini semua gara-gara dari kesaksian dari Aib dan si Dede gitu ya. Harusnya si Linda juga kena. Kenapa? Ya karena si Linda itulah awal mulanya gitu kan, dari kerasupan yang nggak jelas gitu. Meme gitu. Oh maaf sakit. Meme gitu ya guys ya. Maaf guys kalau lagi walaupun lagi sakit gitu ya gigi gue, tapi kalau misalnya ngegibah orang tuh enak gitu ya. Apalagi kalau udah kesal sama satu orang ini gitu ya, bikin geram. Mungkin kalian juga sama kalau nonton video tentang kasusnya Vina itu kayak geram banget sama orang ini. Tapi kenapa Mabes Polri itu nggak pernah mau gitu ya, nggak bisa menangkap? Ada apa gitu? Apakah Rudiana ini mempunyai bukti sehingga bukti yang kuat, maksudnya bukti tentang kejelekan dari kepolisian gitu, atau tentang narkoba gitu mungkin ya guys ya. Makanya sangat berat gitu ya untuk menangkap orang ini guys ya, untuk mengadili orang ini dan para ya si Gugum Gumilar, Aris Papua itulah apalah ya. Menurut aku seperti itu ya guys ya. Menurut aku ini akan namanya dugaan, boleh dong duga-duga, apalagi kan kasus ini nggak jelas ya kan. Nah, menurut pendapat kalian gimana nih guys setelah melihat video ini? Maaf guys, ini gigi aku sakit. Menurut kalian gimana setelah melihat video ini? Terima kasih sudah hadir dan jangan lupa bantu subscribe Oki Kevin, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Maaf kalau banyak nyolnya ya guys ya, namanya juga kita saling membahas. Kalian boleh komen di bawah di kolom komentar ya. Terima kasih, sampai jumpa, sehat selalu buat kalian. See you guys. Oh sakit.